Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Welcome back again to this channel. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini ya saya bakalan bahas terkait kondisi market saat ini, terutama dari awal bulan Februari ya. Semenjak masuk bulan Februari ini kondisi market tidak baik-baik saja teman-teman, terus merosot, dan sepertinya hari ini yang paling parah ya, karena kalau kita ngeliat Fear and Greed Index di sini ini menurun sampai ke bawah 50 teman-teman poinnya, dan poinnya sekarang di 47, dan ini membuat harga Bitcoin menjadi turun jauh teman-teman. Harganya di 94.000, sudah turun jauh dari 100 ribunya. Koreksinya selama satu hari terakhir aja sampai 6,75% ya, dan ini tentunya akan berdampak terhadap seluruh ekosistem teman-teman. Kalau kita ngeliat Ethereum juga turun di bawah 3.000 dolar, XRP sampai di 2,28 dolar, dan juga di sini Solana koreksi sampai 11%, diikuti oleh BNB koreksinya sampai hampir 11% juga. Dan kalau kita ngeliat rata-rata semua mengalami koreksi teman-teman, dan ini juga tentunya terdampak terhadap meme coin teman-teman. Tidak ada yang lolos ya. Di sini meme coin rata-rata mengalami koreksi yang besar selama satu hari terakhir ini. Dan ada apa teman-teman di balik koreksi yang besar ini? Mungkin saya tidak akan bahas terhadap satu spesifik koin, tapi di sini saya pengen share ya, apa sih penyebab dari crashnya market pada bulan Februari ini. Penyebab paling utamanya ya di sini teman-teman, kalau kita ngelihat di sini Presiden Donald Trump memberlakukan tarif impor dari Kanada, Meksiko, dan juga Tiongkok. Di sini menurut pengakuan dari Donald Trump teman-teman, ini Donald Trump saat ini sedang menangani situasi darurat yang terjadi. Apa aja situasi daruratnya di Amerika? Kalau dibaca dari sini ya, dari lembar faktanya ini teman-teman, ancaman luar biasa yang ditimbulkan oleh imigran legal dan juga narkoba, termasuk fentanyl yang mematikan. Ini adalah merupakan keadaan darurat nasional berdasarkan undang-undang di Amerika sana, terutama undang-undang kekuatan ekonomi darurat. Dan kalau di sini dibaca lebih lanjut ya teman-teman, hingga krisis ini mereda, Donald Trump akan tetap menetapkan tarif sebesar 25% untuk impor dari Kanada dan Meksiko, serta tarif tambahan sebesar 10% untuk impor dari Tiongkok. Sumber daya energi dan Kanada akan dikenakan tarif yang lebih rendah, yaitu sebesar 10%. Dan di sini kalian bisa lihat ya, Presiden Trump juga mengambil tindakan berani untuk meminta pertanggungjawaban Meksiko, Kanada, dan juga Cina atas janji mereka untuk menghentikan imigran legal dan menghentikan fentanyl beracun serta obat-obatan terlarang lainnya yang mengalir ke Amerika sana. Dan juga kemudian pemerintah di Amerika sana memperjelas bahwa aliran obat-obat terlarang seperti fentanyl melalui jaringan distribusi ilegal telah menciptakan keadaan darurat nasional, termasuk krisis kesehatan masyarakat. Dan pejabat Tiongkok telah gagal ya untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk membendung aliran bahan kimia prekursor ke kartel kriminal yang dikenal dan akan menghentikan pencucian uang oleh organisasi kriminal transnasional. Dan dari fakta ini ya, apa sih dampaknya untuk ekonomi di Amerika teman-teman? Kalau kita ngelihat di lebih lanjut lagi di sini, untuk kenaikan tarif tersebut ya, ini akan menghancurkan ekonomi Kanada teman-teman, sekaligus akan menyebabkan harga-harga akan naik bagi warga Amerika Serikat. Karena untuk faktanya sendiri ya teman-teman, untuk Meksiko, Kanada, dan Cina adalah negara importir terbesar untuk Amerika. Ketiganya ini berkontribusi terhadap Amerika sekitar 40% total impornya. Dan ini menandakan ya bahwa Amerika ini bergantung secara impor terhadap ketiga negara tersebut teman-teman. Dan ini persentasenya tidak kecil ya, ini cukup besar, yaitu sebesar 40% ya dari total impor untuk Amerika. Saya rasa ini cukup ketergantungan teman-teman ya terhadap ketiga negara tersebut. Dan dampak dari dikenakan tarif ini seperti tadi yang saya bilang teman-teman, akan terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi di Amerika, sehingga daya beli masyarakat otomatis akan berkurang, dan itu tentunya akan berdampak terhadap ekonomi karena akan terjadi inflasi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, dan inilah penyebab di balik kondisi market crash saat ini. Karena pada tanggal 1 Februari kemarin ini Donald Trump sudah menerapkan kenaikan tarif sebesar 25%. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa sih bisa menyebabkan inflasi teman-teman? Emang apa aja sih yang diimpor dari Kanada? Seperti yang kita tahu bersama ya teman-teman, untuk barang-barang impor dari Kanada sendiri, ini tentunya hal-hal yang penting ya untuk Amerika, seperti contohnya mineral, kemudian peralatan transportasi, bahan kimia, plastik, dan juga produk kulit. Dan untuk mineralnya teman-teman, di sini untuk gas alam, Kanada merupakan sumber utama impor gas alam untuk Amerika Serikat. Dan juga di sini untuk listrik teman-teman, Kanada merupakan sumber utama impor listrik ke Amerika Serikat. Ya ini mau tidak mau ya, dengan kenaikan tarif impor yang sebesar ini, harganya tentu akan jadi naik teman-teman, walaupun tidak sebesar 25% ya kenaikannya untuk gas dan listrik. Ini kenaikannya cuma 10%, tapi tetap saja berpengaruh. Tarif gas alam dan juga listrik untuk Amerika sana tentunya akan naik harganya, dan tentunya itu akan berdampak terhadap kekuatan daya beli dan juga ekonomi oleh masyarakat. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka tetap harus membeli karena itu adalah kebutuhan dasar teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Dan untuk Meksiko sendiri, dia import apa sih untuk Amerika teman-teman? Untuk Meksiko
Meksiko sendiri ya, di sini yang diimpor adalah kendaraan minyak dan produk minyak bumi. Jadi sekali lagi ya, ini bahan-bahan atau hal yang sangat penting untuk masyarakat Amerika, teman-teman. Contohnya di sini untuk produk minyak bumi. Ini semua mengalami kenaikan tarif impor dan tentu saja ini akan berpengaruh terhadap bahan bakar minyak yang ada di Amerika sana. Dan balik lagi ya, suka tidak suka mau tidak mau karena itu kebutuhan dasar, jadi masyarakat harus tetap membeli dengan harga yang tinggi. Mungkin seperti itu ya alasannya kenapa hal ini bisa menyebabkan inflasi. Tapi kalau kita ngelihat dari alasannya ya, ini cukup masuk akal teman-teman, karena untuk pemberantasan narkoba ya, dan juga untuk pembendungan imigran ilegal yang masuk ke Amerika. Ini mungkin menjadi alasan Donald Trump ya, tapi kalau menurut saya langkah ini kurang tepat untuk saat ini. Karena apa? Karena kalau kita ngelihat ya, kondisi Amerika ini tidak baik-baik saja teman-teman. Kondisi keuangan di Amerika juga masih bergejolak, dia malah sudah mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif impor tersebut. Tapi who knows ya teman-teman, mungkin ada perencanaan lain di balik itu semua, dan saya rasa pemerintah Amerika yang lebih tahu terkait itu. Dan tentu saja teman-teman, yang bisa kita lakukan di sini sekarang adalah bersabar. Kita menunggu apalagi kebijakan selanjutnya dan apalagi ya reaksi setelah ini teman-teman. Karena tarif dasar ini baru saja diberlakukan ya. Mudah-mudahan ya ini tidak berlangsung lama, dan mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan lain yang tentunya bisa menguntungkan untuk para investor kripto tentunya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, dan mungkin rasanya itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini terkait crashnya market untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah insight baru. Dan anyway, terima kasih banyak ya buat kalian semua yang sudah nonton video ini, dan juga terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan akhir kata, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.